Bayangin kalian punya uang Rp15.000 untuk makan siang. Kira-kira bisa nggak ya dapat makanan yang benar-benar sehat dan bergizi? Salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, adalah makan siang gratis. Dalam laporan Visi Misi Indonesia Maju, program makan siang harian akan ditargetkan kepada 80 juta penerima, yang terdiri dari siswa prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan pesantren. Selain itu, bantuan gizi akan diberikan kepada ibu hamil dan balita sebagai langkah menangani stunting. Membicarakan soal program makan siang gratis, Amerika Serikat bisa dikatakan menjadi salah satu negara pionir. The National School Lunch Program atau NSLP merupakan program makan siang gratis untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan pelajar Amerika Serikat. Dimulai sejak 1946 dalam pemerintahan Presiden Harry Truman, saat ini program NSLP dikelola di tingkat federal oleh Layanan Pangan dan Gizi dari Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA. Sementara di tingkat negara bagian, NSLP dijalankan oleh lembaga-lembaga negara melalui perjanjian dengan otoritas pangan sekolah. Program NSLP bekerja dengan cara subsidi uang dan makanan. Sekolah negeri, sekolah swasta non-profit, dan lembaga pengasuhan anak di Amerika Serikat yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan NSLP bisa berpartisipasi dalam program ini dengan catatan bahwa makanan yang diolah dan disediakan sesuai dengan persyaratan yang telah diterbitkan USDA. Makanan yang ada dalam program NSLP harus terdiri dari buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, daging dan alternatifnya, serta susu cair. Lebih detailnya lagi, komponen makanan tersebut diatur berdasarkan asupan minimum per hari, jenis sayur-sayuran berdasarkan warna dan jenisnya, dan total kandungan kalori, lemak, dan garamnya untuk tingkatan prasekolah hingga SMA. Meski sistem beserta regulasinya telah dikembangkan selama berpuluh-puluh tahun, NSLP nyatanya masih belum efektif dalam mengurangi salah satu masalah besar di Amerika Serikat, yaitu obesitas. Beberapa penelitian membuktikan bahwa salah satu faktor yang melanggengkan obesitas anak di Amerika Serikat yaitu makanan di sekolah yang masih mengandung kadar gula yang tinggi dan rendah nutrisi. Di sisi lain, program makan siang gratis di negara seperti Jepang atau Kyushoku, misalnya, sangat efektif dalam menurunkan tingkat obesitas pada anak sekolah. Hal ini dibuktikan dalam penelitian Atsushi Miyawaki dan riset lain yang menyebutkan bahwa pemerintah Jepang bekerja sama dengan sekolah dalam membatasi akses junk food dan makanan ultraproses. Jurnalis The Washington Post Chico Harlan juga pernah membuat artikel mengenai Kyushoku. Menurut penelusurannya, makan siang anak-anak Jepang menggunakan komponen makanan yang dikembangkan secara lokal dan hampir tidak pernah dalam kondisi dibekukan. Melihat kesuksesan Kyushoku di Jepang dan kurang efektifnya NSLP di Amerika Serikat, program makan siang gratis yang diangkat Prabowo Gibran rasanya perlu pertimbangan lebih lanjut. Salah satu permasalahan yang muncul adalah mengenai kesegaran bahan makanan. Bahan makanan yang akan diolah tersebut harus terjaga hingga sampai ke sekolah-sekolah yang bukan hanya berada di pusat kota dan kabupaten saja, tetapi juga di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi kalau asesmennya mau dilakukan jangan di sekolah di Tangerang. Ya sekolah di Tangerang itu udah mewah gitu loh ya. Apalagi kalau Anda lihat di televisi bahwa yang makan ayam goreng dengan siomay itu kan meja sekolahnya aja bagus ya. Meja belajarnya, seragamnya oke semua gitu. Kelihatan bahwa ini adalah dari kelompok tertentu lah begitu loh ya. Anda harus bisa bayangkan kalau itu dilakukan di daerah 3T gitu loh ya. Jadi jangan sampai nanti di daerah 3T bahannya berasal import dari provinsi lain ya. Nah, provinsi lain, kalau kita mau ambil dari provinsi lain, tentu kita bicara tentang bahan baku yang memang awet di jalan, ya kan? Yang tidak mudah rusak. Nanti ujung-ujungnya yang dikirimin adalah mie instan, susu rasa stroberi, lalu kemudian ya sosis-sosis beku gitu loh ya. Ini sedihnya bukan main. Menurut Dr. Tan Shotyan, masalah penanganan stunting justru lebih krusial dibandingkan dengan program makan siang gratis. Salah satu program dari Kementerian Kesehatan yaitu pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita dan ibu hamil yang mengalami kurang energi kronik bisa dikedepankan. Jadi daripada kita memberikan gimmick yang menarik hati masyarakat, alangkah baiknya kita menelaah dulu program yang sudah berjalan seperti apa.
Sebab program yang telah berjalan saat ini tentu saja bukan program abal-abal ujuk-ujuk ya, tetapi sudah melalui suatu mekanisme survei, sudah melalui mekanisme assessment, sudah melalui mekanisme dari berbagai pakar yang saling berebut untuk mengatakan bahwa ya ini program layak jalan, dan sudah ada pendanaannya tentu saja. Apabila program ini tetap harus berjalan, persiapan regulasi dan kerjasama tanpa kepentingan pribadi perlu menjadi prioritas. Perbaikan gizi harus berjalan dan dimonitor untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.